Ijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kabarnya sehat semua, baik, dan tetap optimis menjalani hari demi hari. Sekalipun saya tahu di tengah situasi yang serba tidak pasti seperti sekarang, challenge-nya luar biasa. Tidak hanya secara saldo rekening tabungan, tapi juga secara mental. Itulah kenapa hari ini dengan segala hormat dan rasa bangga yang luar biasa, kita perdana untuk menghadirkan satu program. Ini adalah satu wujud kepedulian dari PT PJB, khususnya melalui PJB Academy, untuk menghadirkan satu program yang tidak hanya mengantar teman-teman pada penambahan wawasan ya, tapi juga untuk bisa tetap produktif dimanapun berada. Karena mungkin saat ini ada yang sedang di kantor, ada yang sedang di rumah. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat semuanya, khususnya buat pembicara istimewa kita yang wajah cantiknya sudah tampil di layar IG Anda maupun juga di Zoom ya. Beliau adalah seorang psikolog yang luar biasa. Kalau kenal beliau karena keviralan beliau dan ternyata prestasi-prestasi beliau yang berderet. Siang ini secara khusus hadir bersama dengan tim APDC Indonesia. Ada Mbak Analisa Bianrum, MPSI, psikolog. Saya ingin sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Analisa, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Ini sekarang lagi kerja di rumah, sekaligus di kantor karena saya pindah ke kantor untuk selama pandemi. Mbak Analisa, sebelum nanti kita ngobrol banyak, teman-teman udah gak sabar banget untuk dengerin cerita Mbak Analisa. Saya ingin terlebih dahulu menyapa secara khusus karena siang hari ini yang bergabung gak cuma kawan-kawan PJB saja, gak cuma teman-teman netizen saja yang sengaja secara khusus hadir di sini, tapi juga Bapak Dewan Komisaris maupun Sekretaris Dewan Komisaris bersama dengan komite. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung dalam sesi online talk show interaktif kami siang hari ini Pak. Nama acaranya Ngopi Ngobrol Pintar. Jadi harapannya kalau sambil ngobrol tambah pinter, jangan lupa juga minum kopinya. Boleh disiapin ya cemilan-cemilan sehatnya, minumannya. Jadi di tengah-tengah sesi diskusi berlangsung, materi disampaikan, semua bisa nikmat dan enjoy. Dan satu lagi yang saya sapa secara khusus, yang ini sudah bergabung juga bersama dengan kita. Ini Pak GM yang punya ide luar biasa untuk bikin acara perdana ini Mbak Analisa dan juga kawan-kawan, tapi akan berlanjut. Nanti jadwalnya akan terus diinformasikan lewat sosial media account Instagram akunnya PT PJB, jadi harus dipantau terus ya, follow, subscribe biar update terus informasinya. Edisi perdana Ngopi, untuk itu saya ingin dengar apa yang menjadi cita-cita di balik diselenggarakannya acara ini. Dengan hormat, mohon berkenan menyapa seluruh yang sudah bergabung hari ini, baik di Zoom maupun Instagram Live. General Manager PJB Academy, Bapak Agus Bagio. Agus, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak Putri. Apa kabar Pak Agus bersama kawan-kawan? Ini lagi kantor atau lagi di rumah, Pak? Kalau di kantor ya. Ini acara luar biasa, kita bikin perdana. Kalau boleh jujur Pak, waktu saya kemarin posting di sosial media saya, kawan-kawan BUMN lain yang juga kenalan dan klien saya bilang, wah ini PJB keren banget bikin acara. Mau ikutan nyimak biar bisa ikut belajar, sekaligus bikin acara yang gak kalah keren buat Agus, boleh cerita apa yang menjadi impian dari diselenggarakannya acara ini hari ini perdana? Monggo Pak. Baik. Sekaligus saya izin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para dekong, yang masih Kesi. Bapak, mohon izin, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa mendengar suara Bapak. Apakah masih posisi mute sementara ini Pak? Halo.
berarti saya yang ada kendala. Baik, Pak Agus, monggo dilanjut kedengaran lama-lama. Monggo Bapak. Oh, sudah kedengaran ya? Sepertinya saya dari tempat saya tidak terdengar. Mbak Analisa bisa dengar jelas suara Agus ya? Maaf. Saya bisa dengar jelas, Mbak Putri. Kayaknya kita ada masalah terkait dengan Instagram streaming live. Jadi kalau kita sambil Zoom dan sambil Instagram streaming live itu membuat koneksinya sedikit kacau. Makanya ini tadi saya ganti koneksi. Makanya suara saya sekarang sudah jelas. Mungkin kalau boleh saran, Mbak Putri bisa pakai dua wifi yang berbeda untuk wifi Instagram sama wifi. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih sarannya Mbak, saya langsung pindah ke ini. Halo Mbak Putri. Oke, ini masukan dari kawan-kawan, feedbacknya terdengar jelas sekali. Jadi sepertinya memang saya harus nyalakan salah satu. Instagram saya mute, mohon maaf. Saya akan fokus ke Zoom supaya bisa terdengar jelas. Oke. Mbak Putri, suara saya sudah bisa didengar. Jadi Bapak, saya tidak tahu tadi suara Pak Agus terdengar sangat jelas Pak sebelum acara kita mulai. Tapi sekarang mungkin saya akan coba pakai ini ya, earphone. Mohon izin Bapak. Silakan Pak, dilanjut dulu menyapa teman-teman. Saya akan cari earphone Pak. Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Komisaris, yang saya hormati para direksi, serta sahabatku semua, baik yang saat ini sedang WFO maupun WFA. Salam semangat ya. Pertama, selamat datang narasumber kita, Kak Analisa, serta selamat bergabung host kita, Mbak Putri. Terima kasih Bapak. Iya, jadi di tengah pandemi COVID-19 ini, para karyawan, terutama yang sedang WFH, beberapa mengalami apa yang disebut dengan kejenuhan. Atau karyawan menjadi mati gaya begitu. Ini adalah akibat dirinya mengalami situasi di mana situasi baru yang lebih terbatas dari sebelumnya. Ya. WFH yang semula disangka enak, namun begitu dialami, loh, kok saya jadi mati gaya gini, saya jadi jenuh, saya jadi merasa bosan, saya jadi cemas. Dan mungkin ada beberapa di antaranya yang sudah masuk ke kategori psikosomatik. Nah, menyadari hal itu, maka manajemen PT DJB menyediakan ruang bagi karyawan untuk membantu masing-masing karyawan dapat memecah kejenuhannya selama WFH di masa pandemi ini. Salah satunya yaitu dengan program yang disebut dengan ngopi. Apa itu ngopi? Tadi sudah disebut Mbak Putri, yaitu ngobrol pintar. Kita bakal sering ngobrol dengan para narasumber, dengan para pakar, yang tentunya semuanya para narasumber yang menarik. Sampai hari ini sudah ada 10 narasumber yang sudah confirm untuk nantinya bersama kita semua di acara ngobrol pintar ini. Maka pesan saya adalah jangan lewatkan program ngopi di kemudian hari. Untuk kali ini narasumber yang pertama yaitu Kak Analisa. Beliau adalah seorang psikolog yang banyak dinanti oleh para milenial di Indonesia ini. Tahun lalu aja. Terima kasih Bapak. Tahun lalu aja kita mencoba mendatangkan Kak Analisa ke PDB. Tapi beliau sibuk sekali sehingga alhamdulillah ini ya Allah. Ini berkat baik. Kenapa Mbak Putri? Ini jadi berkah WFH, jadi bisa mengundang Mbak Analisa untuk menyapa kawan-kawan PDB.
Suatu kehormatan Mbak Putri bisa ketemu Pak Agus Bagio dan juga teman-teman PJJ di sini. Akhirnya ini baru yang namanya jodoh ya. Monggo Pak Agus, silahkan dilanjut. Selain ada acara ngopi. Betul sekali, alhamdulillah. Selain ada acara ngopi, ini acara agak terpotong, Mbak. Monggo dilanjut Bapak, selain acara ngopi nanti yang ingin diberikan kepada kawan-kawan apa saja, karena saya dengar padat sekali programnya untuk kawan-kawan khusus. Iya, sebetulnya acara ngopi ini adalah acara salah satu saja untuk memecah kebosanan para teman-teman. Sebetulnya manajemen sudah menyiapkan beberapa acara. Yang pertama akan menyediakan konsultasi psikologi. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan ada ngajak teman-teman semua game yang dipandu oleh seorang host. Tentunya menarik ini sehingga kita semua akan terkurangi kebosanan maupun kecemasan kalau ada kecemasan. Kemudian yang berikutnya kami juga ajak rekan-rekan untuk lomba. Lombanya ada 3 macam, kurang lebih lomba yang bersifat home concert dari banyak rumah, konser secara bareng, divideokan, dan itu dilombakan. Kemudian yang kedua juga ada nanti lomba video tentang aktivitas WFH. Barangkali berkebun dengan cara gila, atau memasak dengan cara gila yang divideokan, dilombakan, begitu. Dan yang berikutnya ada lomba kreativitas, bagaimana menangani COVID-19 ini. Tentunya dari unit-unit banyak kreativitas masing-masing dan ini patut untuk dilombakan. Dan yang berikutnya merupakan rangkaian ya supaya tidak terlalu mati gaya, kami juga tetap menyediakan pembelajaran secara online. Semuanya menarik, Pak. Mungkin begitu, Mbak Putri. Baik. Semuanya menarik, Pak Agus. Luar biasa, disiapkan secara khusus. Baik, Mbak Putri. Terima kasih. Baik, Mbak Putri. Karena rekan-rekan sudah nggak sabar untuk mendengar Mbak analisa, maka saya cukupkan sampai di sini dulu sambutan saya sebagai pembuka. Monggo selamat mengikuti ngopi putaran pertama ini. Saya yakin terbetah dengan acara ini. Masaknya diatur supaya menarik. Kemudian materinya juga menarik. Serta narasumbernya jelas menarik. Maka selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun JM PJB Academy Pak Agus Bagio sudah secara khusus meluangkan waktu hadir dan menyapa kawan-kawan PJB. Kami sekaligus mohon maaf ini untuk saat ini kita sedang upayakan ya untuk yang sudah menyaksikan lewat IG Live karena tadi ada kendala teknis bisa beralih ke YouTube karena streaming YouTube insya Allah stabil sudah disiapkan oleh kawan-kawan PJB. Jadi untuk hari ini mohon maaf IG Live-nya kita hold dulu ya, kita tunda dulu. Mudah-mudahan dan kesempatan bisa. Pak Agus, sekali lagi terima kasih banyak. Acara kerennya sudah disiapkan, jadi kayaknya nggak perlu menunggu lama. Kita akan mulai ngopi putaran pertama siang hari ini dengan pembicara kita yang istimewa. Saya sebut istimewa karena saya akan bacakan terlebih dahulu profilnya. Tapi sebelum saya bacakan profil, saya mau sampaikan buat kawan-kawan. Karena kita punya waktu untuk Mbak Analisa kurang lebih 40 menit ya. Beliau akan menyampaikan informasi dulu terkait tema kita hari ini. Jadi mohon kesediaan kawan-kawan untuk fokus terlebih dahulu dan mute terlebih dahulu suara maupun video. Nanti akan ada saat di mana saya mengundang kawan-kawan. Jangan khawatir, kami sudah siapkan apresiasi baik untuk yang sudah bertahan mulai dari awal datang tercepat ya, first comer sampai dengan paling akhir mengikuti acara. Kita sudah siapkan golden seat untuk 5 orang yang beruntung, masing-masing akan mendapatkan pulsa telepon lumayan Rp50.000.
Terus juga nanti akan ada apresiasi untuk yang bertanya. Jadi kami akan pilih 3 pertanyaan paling menarik, akan kami pilih. Ada apresiasi masing-masing berhak untuk pulsa telepon senilai Rp100.000. Profilnya sudah muncul di hadapan kita. Tanpa menunggu lama saya akan ceritakan dulu sosok yang satu ini. Kawan-kawan kayaknya nggak perlu panjang lebar, sudah tahu figur beliau. Lulusan terbaik di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau juga adalah founder APDC, Analisa Personality Development Center. Beliau juga sering kali diundang pada banyak konferensi internasional, yang terbaru di Istanbul Youth Summit di tahun 2020, belum lama ini. Kemudian juga beliau sempat berkeliling bersama Wardah untuk program Wardah Inspiring Teacher di Auckland, ke London juga di tahun 2017, bahkan juga menjadi pembicara dan juga trainer untuk banyak perusahaan maupun institusi pemerintahan. Sudah lebih dari 1.000 banyaknya, tak terhitung. Beliau juga aktif di Clinical Psychologist Jogja International Hospital, luar biasa, masih buka layanan konsultasi. Beliau juga seorang penulis buku The Power of Personality Development, juga spokesperson Wardah Beauty. Saya sebutin profesi-profesi beliau lainnya ini nggak kebayang ini berapa angka yang mengalir, tapi ini bicara soal keberkahan. Founder Yayasan Sehati Menginspirasi Indonesia, karena nggak cuma bicara kreasi, beliau juga sangat peduli dan tidak kalah penting beliau juga adalah seorang kreator untuk YouTube channel milik beliau, Analisa Channel. Yang sudah subscribe, yang sudah follow beliau, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan langsung lihat wajah cantiknya. Ini dia, Mbak Analisa Widianingrum, MPSI Psikolog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Putri dan juga Pak Agus, teman-teman PJB semuanya, komisaris dan juga seluruh peserta di kelas Zoom bersama dengan PT PJB. Senang banget bisa hadir di sini Mbak Putri, akhirnya kita berjodoh di sini. Dan untuk teman-teman semuanya kita ngobrol santai ya, di judulnya Ngopi Ngobrol Pintar barengan sama PT PJB. Insya Allah nih kita ngobrolnya santai aja kali Mbak Putri ya. Betul, kita akan santai tapi insya Allah berkah manfaatnya kita dapat maksimal. Amin. Ya, betul banget. Saya ada sedikit slide Mbak Putri yang mungkin boleh panduan teman-teman yang nanti mungkin kalau misalnya sedikit tertinggal dengan apa yang saya sampaikan ada sedikit gambaran. Tapi tenang, ini bukan kuliah berapa SKS gitu kok ya. Mbak Putri sehat? Iya, sehat banget alhamdulillah. Tapi Mbak, kalau boleh jujur, kalau teman-teman PJB kan masing-masing punya tanggung jawab yang imbang ya, antara pekerjaan, tetap ada waktu buat keluarga, tapi ternyata itu bukan jaminan loh Mbak, karena banyak juga yang bekerja di industri kreatif, yang juga bekerja dengan perusahaan, itu mengalami dilema. Kondisi sekarang ini kan kondisi yang boleh dibilang serba tidak pasti. Kita tahu pemerintah bersama seluruh pihak terkait mengupayakan untuk bisa memutus mata rantai persebaran virus ini yang tidak hanya menyerang Indonesia, tapi juga dunia. Tapi sebisa mungkin kita sedang berjuang untuk jangan sampai virus ini menghabisi atau meluluhlantakkan perekonomian yang sudah kita bangun dengan susah payah. Di luar semua upaya yang dilakukan oleh banyak pihak itu, secara pribadi personal, Mbak Analisa, saya dan teman-teman merasakan bukan sekedar kegelisahan, tapi kalau boleh dibilang stres yang levelnya mungkin sebagian di antara kita mengarah ke depresi. What can I do more? Gitu. Apa yang bisa saya lakukan lebih dari yang sudah bisa saya lakukan saat ini? Dan apakah itu merujuk pada gejala yang secara mental itu sebetulnya nggak sehat, masuk kategori nggak baik, atau orang banyak bilang psikosomatis? Saya mau konfirmasi dulu. Apakah orang yang gelisah itu sudah masih psikosomatis? Atau ada gejala-gejala tertentu? Dan yang terpenting, bagaimana cara untuk bisa tetap produktif dalam situasi apapun, khususnya ketika harus bekerja dan berkarya di rumah. Mbak Analisa, selanjutnya saya akan beri waktu 40 menit, silahkan dimanfaatkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya mohon izin Pak Agus Bagia dan juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu Dewan Komisaris yang bergabung juga di Ngopi Ngobrol Pintar barengan sama PT PJB.
saya sedikit akan menyampaikan materi dulu, dan saya tadi request lebih banyak kita diskusi aja ya, supaya nanti lebih banyak pertanyaan yang muncul dari dua arah. Baik, sebelumnya teman-teman saya mau nanya dulu nih, siapa yang belakangan ini merasa bahwa bekerja dari rumah itu tidak semudah seminggu awal? Atau mungkin ada yang kebalikannya, seminggu awal susah tapi sekarang udah mulai enak. Nah, ternyata kerja dari rumah adalah kondisi yang sebenarnya berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, kalau bicara tentang psikosomatis, tadi yang disampaikan oleh Mbak Putri, ternyata psikosomatis ini tuh suka beda perspektif dari psikosomatis tersendiri dengan arti dari psikosomatis yang sebenarnya. Banyak informasi yang muncul terkoneksi oleh teman-teman oleh media sosial, beberapa internet yang sekarang kita terbuka gitu ya. Orang tuh melakukan namanya terdiagnos atau aduh mbak ini aku kayaknya udah psikosomatis deh gitu ya. Nah kali ini sebelum kita bicara tentang psikosomatis, saya akan sedikit menyampaikan kita tuh lagi menghadapi situasi apa sih teman-teman. Baik, di sini saya melihat pandemi COVID-19 ya yang hari ini dirasakan, yang tiba juga di Indonesia. Itu tuh saya berpikir gitu, kok bisa ya negara kita akibat pandemi ini akhirnya muncul beberapa ketidakstabilan, terutama terkait sama kebijakan, terkait sama hukum, politik, dan lain sebagainya. Bahkan negara maju sebesar Amerika pun, mereka juga cukup kewalahan. Lalu, apakah negara-negara ini tidak bisa memprediksi kondisi sebelumnya? Nah, ternyata Mbak Putri dan juga teman-teman, saya belum lama mendengar satu statement dari Bill Gates. Bill Gates baca juga di penelitian, dan saya temukan penelitiannya di salah satu jurnal yang saya dapatkan di World Economic Forum tahun 2019 dipublishnya. Berarti artinya penelitian ini dipublish ketika pandemi belum hadir ke Indonesia dan juga ke beberapa negara lainnya. Di situ dituliskan para ilmuwan itu sebenarnya ini penyular yang dalam kehidupan sosial itu akan muncul, dan ini nampak luas pada krisis-krisis kehidupan seluruh warga di dunia. Salah satunya adalah food crisis, kemudian financial juga yang mungkin besok akan dibahas oleh Mbak Prita Gozi. Lalu banyak banget PHK besar-besaran, dan yang membuat akhirnya pemerintah juga mulai cukup kalang kabut nih terkait sama pandemi ini. Nah, jadi sekarang meskipun manusia bisa meneliti, bisa melakukan yang namanya penerkaan terhadap apa yang akan terjadi, tapi inilah saatnya kita percaya bahwa Tuhan punya kehidupan, kita hanya bisa mampu menjalani dan mampu berupaya terbaik dalam kondisi tersulit ini. Nah, itu kenapa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, meskipun penyebaran COVID-19 ini sudah sampai ke beberapa negara, dan saya mendapatkan peta dari data yang saya dapatkan di sini, kalau WHO sendiri mengartikan pandemi ini adalah epidemi yang berskala besar, menyerang banyak orang, biasanya jutaan di beberapa negara dan bahkan seluruh dunia. Nah, ini data ini juga saya dapatkan, ini peta yang warna hitam itu adalah negara-negara yang melarang perjalanan traveling. Artinya negara-negara di Eropa ini sudah melakukan namanya lockdown, termasuk Italia sendiri, India juga melakukan lockdown. Dan ternyata lockdown ini juga menjadi salah satu polemik ketika banyak penjarahan muncul akibat krisis dan lain sebagainya. Indonesia sendiri kalau kita lihat di warna biru itu dalam kondisi negara dengan kasus terkonfirmasi. Artinya negara kita belum benar-benar menerapkan kebijakan 100% lockdown. Maka salah satu kebijakan pemerintah yang harus kita dukung adalah untuk tetap ada di rumah dalam upaya physical distancing. Ini himbauan, bukan kewajiban. Jadi kalau misalnya merasa memang harus keluar rumah, artinya kita bisa meminimalisirnya. Nah, artinya juga upaya lain adalah personal hygiene dan sebagainya. Nah, upaya ini ternyata didukung oleh banyak BUMN, perusahaan yang membuat himbauan pemerintah untuk bisa karyawan ini kerja di rumah. Nah, ini mulai di drama kehidupan kita mulai gitu ya. Kerja di rumah itu ternyata tidak semudah itu, Mbak Lalita. Ini curhatan yang masuk ke saya. Yang tadinya saya tuh kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Artinya saya tuh punya waktu berkualitas untuk bisa optimal dalam pekerjaan. Tiba-tiba dikit-dikit anak saya nangis. Tiba-tiba dikit-dikit suami saya nangis ya. Tiba-tiba dikit-dikit suami
misalnya minta dibikinin makan siang dan lain sebagainya, ternyata saya cukup kewalahan. Ini PR-nya ibu-ibu. Nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga gitu. Aduh mbak, saya baru mulai fokus buka laptop, urusan saya udah lagi kerjaan, tiba-tiba anak saya ngajak main dan lain sebagainya. Nah ternyata untuk sebagian orang ini bukan hal yang mudah. Tapi percayalah Mbak Putri dan juga teman-teman, kondisi ini disebut sebagai sebuah transisi atau perubahan. Yang artinya mungkin nanti kita butuh waktu lagi dari work from home menuju ke office, kita juga butuh adaptasi lagi. Jadi sebenarnya kondisi ini yang kita sebut sebagai kondisi yang sangat-sangat menantang dan membuat kita dalam stres. Nah, kita bicara stres nih Mbak Putri dan juga teman-teman. Di sini akhirnya mulai banyak yang bercerita, Mbak anakku stres, Mbak aku stres. Tapi sebenarnya stres itu apa sih gitu ya? Ini ya, kerja di rumah maupun kerja di rumah itu adalah sebuah stimulus atau kejadian yang netral. Stres harus kita sadari. Kenapa? Karena stres yang membuat negatif. Stresor itu netral Mbak Putri. Kayak misalnya untuk orang yang memang nyaman kerja di rumah, dia punya banyak waktu. Mohon maaf sekali ini terputus terkait sama sinyal. Ya, Mbak Analisa, saya kira saya punya masalah sinyal ya. Baik, Mbak Analisa, boleh diulangi tadi sampai di bagian stres. Stres itu bisa Mbak Analisa? Mbak Analisa, selamat siang. Wah, ini tantangan pertama. Mohon maaf banget ini tantangannya nih ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah stimulus yang netral ya. Stimulus yang netral. Saya bisa kembali ke saya bisa pastikan teman-teman nggak stres gara-gara stimulus netral ini. Silakan, Mbak Analisa. Yes, saya sambung lagi teman-teman. Jadi sebenarnya stres ini adalah kondisi yang membuat kita itu tertekan. Di sini artinya ya, stres melibatkan perubahan yang sangat menyeluruh sistem tubuh kita, perasaan, perilaku, dan biasanya perubahan ini akan mempengaruhi imun kita. Nah, tapi kembali lagi nih tadi, stimulus itu netral, sangat netral, seperti kondisi kerja di rumah maupun kerja di kantor. Untuk sebagian orang itu adalah stimulus seperti buah durian. Orang yang suka makan durian itu senang banget Mbak dikasih durian. Tapi yang nggak suka makan durian, dia akan menganggap durian ini adalah hal yang membuat dia stresor, yang membuat dia tuh merasa stres. Akhirnya dia sakit kepala, pusing dan lain sebagainya. Orang makan jengkol, yang suka makan jengkol akan ngerasa kayak nikmat banget dapat jengkol gitu kan. Tapi untuk orang yang nggak suka dengar kata jengkol aja dia udah merasa tersiksa gitu. Nah artinya situasi kita hari ini adalah stimulus yang sangat netral, tapi kita punya satu kendali Mbak. Bagaimana stresor itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat netral begitu ya. Bagaimana kita bisa menjadikan stimulus itu ya. Mbak Putri bisa dengar suara saya? Bisa, masih terdengar jelas, jelas. Bagaimana stimulus itu bisa kita jadikan sebagai baik. Ya, bagaimana stimulus itu bisa kita anggap sebagai sebuah hal yang positif ya. Jadi kalau stresor itu kan netral, tergantung bagaimana kita merespon. Nah, merespon ini disebut sebagai sebuah sikap kita. Kalau kita merespon stresor itu sebagai sebuah hal yang positif, kita bisa katakan sebagai sebuah hal yang disebut dengan sebuah hal yang Mbak Analisa mulai terganggu stres. Sinyal? Ya. Iya, kami mengalami kendala lagi untuk bisa dengar suara Mbak Analisa di bagian ini, Mbak. Mohon maaf. Saya pastikan dulu kawan-kawan masih menyimak ya.
Yang bisa dengar suara saya boleh lambaikan tangan dulu. Karena saya tidak bisa mendengar suara. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa mendengar suara Mbak Analisa. Sepertinya ada kendala teknis dari sisi APDC Indonesia. Jadi barangkali diperkenankan materi ini, kebetulan saya sudah terima kopinya dari APDC. Tapi saya ingin pastikan apakah mendapat izin untuk kawan-kawan bisa sembari live Zoom, kawan-kawan sudah memegang materi sehingga bisa melihat sesekali dan sekilas. Saya mau mohon izin dulu ini kepada kawan-kawan APDC, apabila Mbak Nina pegang file materi, sekiranya memungkinkan untuk berbagi ke kawan-kawan via WhatsApp mungkin. Jadi sambil mendengar, apabila memang ada kendala teknis dari sisi APDC, tetap bisa membaca apa yang menjadi kelanjutan materi dari Mbak Analisa sehingga tidak terputus. Terima kasih untuk yang sudah melambaikan tangan, mendengarkan suara saya. Terima kasih. Mbak Analisa, kita masih coba ini ya. Ya, baik, sudah terdengar Mbak Analisa. Ya, iya. Mohon maaf kali Mbak. Tadi waktu JR aman ya, ini namanya ujian ya. Ya, betul. Betul. Mbak Analisa mohon izin. Mbak Analisa mohon izin. Baik, seandainya materi ini diterima oleh kawan-kawan, apakah memungkinkan? Jadi sembari kita dengarkan Mbak Analisa menyampaikan, ada tim APDC yang sharing materi, boleh via Zoom atau WhatsApp mungkin? Boleh. Boleh. Jadi teman-teman bisa memantau kalau ada kendala teknis. Ya, sangat boleh Mbak, sangat boleh. Nanti saya minta tolong untuk tim saya mengirimkan materi di kolom chat ini, ya. Baik, ini saya menjadi salah satu contoh teman-teman WFH, kita memang harus bersahabat dengan koneksi internet ya. Saya lanjutkan lagi Mbak Putri ya. Ya, jadi begini. Nah ini contohnya tadi kita mau jadi dapat satu aplikatif ya, ini contohnya. Sebenarnya kehilangan koneksi internet ini disebut sebagai stresor, ya. Tinggal bagaimana kita punya satu respon terhadap stresor yang disebut dengan kehilangan sinyal tadi. Kalau kita jadikan kehilangan sinyal koneksi internet ini sebagai sebuah hal yang kita sebut dengan distress, maka biasanya habisnya kita matiin teleponnya, kita matiin internetnya, terus kita tidur dan kita bermalas-malas. Tapi kalau kita berusaha mencari tahu kira-kira ini kenapa ya, ada masalah apa ya dengan internet dan lain sebagainya, terus kita di antara waktu yang sangat singkat tadi 1 menit 2 menit, ini kita sedang melatih kekuatan diri individu dalam bagaimana meresponnya supaya bisa jadi positif. Jujur tadi ketika Mbak Putri di awal harus panik dengan sinyal yang hilang juga karena Instagram dan lain sebagainya, kalau kita merespon dengan distress, pasti ini Zoom gak akan kita jalankan. Tapi kalau kita merespon dengan distress, dengan positif, akhirnya Mbak Putri tetap bisa stabil untuk kita membawakan acara dan kita tetap belajar bareng. Artinya setelah kita nengok ke belakang, koneksi internet ini membuat kita tuh melihat diri kita. Oh ternyata aku bisa ya merespon stresor itu menjadi hal yang lebih positif. Oh ternyata aku tetap bisa konsentrasi sama materinya. Oh ternyata itu disebut sebagai sebuah hal yang ternyata kita sebut dengan adanya kondisi sehat mental. Nah ini bagaimana mengubah distress tadi menjadi distress? Ini kita sebut nih emosi-emosi yang negatif muncul supaya tidak jadi psikosomatis. Kita akan memunculkan yang namanya coping skill. Coping skill ini bisa menjadi penentu nih Mbak. Nih saya begini nih. Oke. Coping skill ini menjadi salah satu penentu yang membuat kita bereaksi, beradaptasi pada sebuah perubahan. Apakah kita bisa melakukan upaya yang terbaik untuk mengubah yang tadinya itu distress menjadi distress, atau justru kita menjadi panik dan lain sebagainya, akhirnya membuat kita negatif, tidak bisa konstruktif. Oke, saya kembali ke slide sebelumnya. Jadi begini teman-teman. Tadi ada satu chat dari salah satu rekan kita gitu ya, ini nih salah satu tantangan WFH. Tapi percaya atau tidak, WFH ini yang salah satu tantangannya tidak hanya koneksi internet, tapi mungkin manajemen waktu yang kita buat ternyata tidak semudah itu. Ada kepentingan-kepentingan pribadi sebagai peran sebagai orang tua, sebagai pasangan dan lain sebagainya. Nah ternyata kalau kita tidak bisa keluar dengan baik teman-teman, distress yang tadi ingat ya, stresor itu netral, tapi kalau respon kita secara negatif, lama-kelamaan numpuk, ini bisa menjadi satu masalah kondisi kesehatan mental Mbak. Tapi kalau kita melakukan respon yang positif,
Betul, sebagai eustress, maka eustress ini akan banyak menumpuk pada diri individu. Biasanya orang ini menjadi orang yang kuat dan biasanya orang-orang sukses, dia punya banyak pengalaman terkait eustress yang dia kelola dengan baik. Saya ingin coba bertanya kepada Bapak-Bapak direksi, komisaris, Pak Agus Bagio, tidak mungkin kalau Bapak tidak punya stresor yang cukup menantang sebagai seorang GM di PT PJB. Tapi bagaimana mengelolanya, itulah eustress yang membuat Bapak di titik ini sebagai seorang GM. Nah, kita perlu belajar di sini teman-teman. Yang perlu kita pelajari adalah emosi yang hadir, perasaan-perasaan yang hadir di tengah pandemi. Gimana kita tenang, Mbak Analisa, kalau kita harus mikirin kondisi kesehatan fisik. Karena sekarang banyak orang tanpa gangguan yang disebut OTG itu bertebaran yang akhirnya dia bisa menjadi carrier. Atau gimana saya bisa tenang, Mbak, kalau sekarang kondisinya terutama teman-teman di Jakarta nih banyak banget para HR di perusahaan yang menjadi klien saya curhat, jambret mulai banyak gara-gara beberapa napi dilepaskan. Jadi perasaan takut, khawatir, cemas ini akan selalu ada pada situasi kita dalam transisi atau perubahan. Jadi stres itu akan muncul menjadi distress, ya, itu respon kita yang negatif, dan ini akan muncul kalau kita mengalami perubahan dalam hidup. Perubahan dalam hidup ini banyak. Sebagian orang yang menikah bisa jadi menikah itu adalah stimulus yang sangat netral. Menikah bisa jadi membuat sebagian orang bahagia, tapi ada juga yang menikah justru takut, khawatir, ternyata tidak positif. Gitu. Ada juga orang yang baru diterima kerja semangat banget nih, tapi ada juga sebagian lagi individu yang diterima kerja itu justru kok tidak seperti yang saya bayangkan ya. Awalnya saya itu semangat 45 Mbak Analisa, awalnya saya itu skillful, awalnya saya itu punya kontribusi yang besar pada perusahaan, tapi setahun saya menjadi karyawan di perusahaan ini, punya atasan yang cuma tinggal suruh, punya atasan yang nggak pernah memberikan arahan, punya atasan yang like and dislike-nya tinggi, lama-kelamaan saya gak ada menerima kerjaan, lama-lama saya jadi alien aja deh yang nggak mau berkontribusi pada stres bisa, atau sekedar asal bapak senang, asal ibu senang gitu kan. Jadi sebenarnya dalam kondisi working from home ini tantangannya bagi para leaders, bagi para followers, bagaimana meningkatkan productivity, karena sebagian perusahaan mengeluh 70% kinerjanya menurun. Nah, ternyata ketakutan ini, kekhawatiran ini, kecemasan ini, kalau kita biarkan lama-kelamaan jadi kondisi yang disebut dengan distress, dan distress ini akan sifatnya masif, lama-lama ini bisa menjadi sebuah toksik, baik dalam kinerja maupun tubuh individu itu sendiri. Oke, akhirnya muncullah keluhan-keluhan. Saya kerja di rumah, kenapa jantung saya deg-degan ya? Kenapa saya ketika saya harus kerja di kantor, awal-awal masuk saya ngerasa mana teman saya yang positif, mana teman saya yang OTG, mana teman saya yang PDP dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran itu ternyata mengganggu kita sampai membuat kita tidak bisa konsentrasi lagi. Yang akhirnya disebut dengan istilah psikosomatik. Psikosomatis ini munculnya gejala atau simptom penyakit fisik, ya. Jadi kita mengeluh secara fisik, setelah diperiksa sampai CT scan, MRI dan sebagainya, ternyata nggak ada masalah di fisiologis atau kedokterannya. Tapi dokter cuma bilang ini karena stres. Emang ada ya Mbak Analisa? Ini dia nih. Ketika kita mengalami kondisi stres psikologis kita, maka itu bisa menurunkan suatu hormon, ya. Fungsi hormon yang bisa membuat kita itu punya satu imun. Makanya kalau kita lagi stres, biasanya imun kita melemah. Nah, tadi kan psikis dulu menjadi fisik. Ada juga yang kebalikan. Dia awalnya pusing biasa, batuk biasa, lama-kelamaan berpikir kayak, ini batuk saya kayaknya ke arah corona deh gitu. Awalnya batuk biasa, lama-kelamaan itu membuat masalah-masalah psikis yang memperparah kondisi fisik. Jadi ada dua kondisi, psikosomatis dan somatisasi. Nah, sekarang nih pertanyaannya teman-teman, saya melihat beberapa data penelitian yang saya temukan, 51% dialami oleh perempuan. Tapi ingat, bukan berarti laki-laki tidak mengalaminya, cuma di sini beda tipis ya. Mungkin karena perempuan lebih cenderung ke arah emosional, fokus coping, nanti kita akan bahas juga. Kemudian yang kedua, kondisi psikosomatik ini 75% dialami oleh individu yang berusia 21-40 tahun. Dan biasanya mereka masih dalam usia produktif, jadi sangat disayangkan, ini hasil risetnya. Kemudian psikosomatis dialami dengan pasien atau klien individu yang mengalami kecemasan dan depresi. Biasanya sudah dites medis, tapi masalah fisiknya nggak ada. Oke,
Ini keluhannya teman-teman. Kalau belakangan ini teman-teman merasakan ada keluhan fisik seperti jantung berdebar-debar, merasa asam lambungnya naik, nyeri di kepala leher dan lain sebagainya. Ini biasanya tanda-tanda secara fisik. Tapi tanda-tanda secara psikologisnya, biasanya semua kejadian dalam hidup kita yang tadi saya gambarkan dengan duren, seperti seolah semua itu menakutkan. Kita melakukan namanya overthinking, kita melakukan namanya generalisasi. Contoh nih, ketika WFH ini akhirnya mendengar kata COVID-19 atau melihat itu sudah seperti momok yang membuat kita pengen terus menghindar. Nah, bagaimana sih sebenarnya upaya yang kita lakukan? Teman-teman, PJB dan juga seluruh peserta yang ada di kelas ini, saya ingin menyampaikan satu hal ya. Saya punya satu tips yang sangat aplikatif. Ini kebetulan tesis saya sendiri. Saya bekerja sama dengan Prof. Kenter yang saya tulis di sini sumbernya dengan University di Amerika, Milwaukee University. Prof. Kenter ini menerapkan satu terapi bagaimana kita mengubah stres itu yang tadinya distress menjadi eustress. Jadi sekarang analoginya begini teman-teman. Peristiwa kali ini, pandemi ini, gak bisa kita hindari. Mau kita pindah ke negara manapun, karena pandemi, maka epidemi ini berskala besar di seluruh negara. Mau teman-teman keluar dari perusahaan manapun, sekarang semua perusahaan mengalami tantangan yang sama. Jadi kali ini, peristiwa ini tidak bisa kita hindari. Peristiwa yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Perubahan adalah yang tidak bisa kita hindari. Siapa yang nyangka ternyata tiba-tiba kita work from home yang tadinya cuma himbauannya 2 minggu, 5 tiba-tiba periodenya bisa lebih dari 4 atau 5 minggu dan kita nggak tahu sampai kapan. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita mensiasatinya? Karena begini Mbak Putri dan juga teman-teman, ada 4 tipe followers. Tipe followers pertama, yaitu yang kalau emang kerja, itu tanpa harus dapat supervisi dari atasannya, dia akan kerja dengan maksimal. Dalam kondisi kerja di rumah aja, ini akan mudah untuk mereka yang punya tipe sebagai followers star. Ini saya nggak ada di slide, tapi mungkin bisa dicatat teman-teman. Follower tipe star ini adalah tipe followers yang sangat punya satu kemampuan dalam mengerjakan tugas dan berkontribusi. Biasanya mereka ini semangatnya luar biasa dan biasanya adalah calon pemimpin untuk perusahaan di masa depan. Awal masuk semua karyawan itu star 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ini karena kebetulan mayor saya itu psikologi klinis, minor saya psikologi industri. Saya melihat banyak curhatan yang masuk nih di ranah industri. Pertama saya itu star Mbak Analisa. Lama-kelamaan saya ketemu leader yang cuma nyuruhnya tuh A ya harus A, B ya harus B. Saya mau kasih ide ditolak. Akhirnya saya menjadi tipe follower yang asal bapak senang, asal ibu senang. Nah, tipe yes man kalau lagi work from home, ini model yang harus disupervisi ketat. Itu atasannya udah kayak mandor Mbak Putri. Pagi sampai sore harus ngecek, udah selesai belum. Karena dia hanya menjalankan sesuai instruksi. Jadi harus disupervisi. Yang ketiga, ini tipe yang secara skill sebenarnya sangat bagus banget. Dia adalah follower yang sangat pinter, yang sangat produktif, tapi satu ketika mungkin dia ketemu dengan atasan yang secara kompetensi pekerjaannya nggak bagus, tapi dia sukanya main suruh dan sukanya menyalahkan bawahannya. Akhirnya besok dia nggak respect di bawahan kepada atasan tersebut. Nah lama-kelamaan tipe-tipe follower ini hati-hati ini WFH cukup bahaya untuk tipe yang ketiga yaitu tipe alien Mbak Putri. Alien ini hilang-hilangan. Kalau lagi ngisi logbook kadang ngisi kadang enggak, kalau lagi Zoom meeting kadang dengerin kadang enggak, kerjaan iya gitu kan. Karena sebenarnya mereka ini punya masalah psikologi. Ini biasanya mohon maaf gerakan-gerakan patah hati terhadap perusahaan, manajemen. Ini tipe-tipe alien ini agak susah kalau working from home. Nah apalagi tipe yang keempat, tapi saya yakin di PJB dan perusahaan yang join di Zoom ini nggak ada ya. Ini tipe toxic. Toxic ini udah parah banget. Dia akan menjadi racun buat teman-teman yang lain. Biasanya motivasi kerja yang udah nggak ada dan lain sebagainya. Nah apa kesinambungannya dengan materi manajemen stres? Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, work from home dijadikan sebagai sebuah stimulus yang kita anggap semuanya netral, ya netral. Ada orang yang menganggap ini menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah itu kembali lagi sangat dipengaruhi dari tipe follower yang mana, ya. Ini bukan hanya untuk follower yang staff. Bahkan seorang GM, Pak Agus Bagio, sebagai leader tertinggi di PJB, itu adalah follower untuk atasannya lagi, yaitu direksi.
Jadi bisa dibayangkan seorang follower adalah leader untuk seorang leader adalah follower untuk leadernya lagi gitu. Jadi sebenarnya dalam kondisi ini gak ada situasi yang ideal. Tapi bagaimana mindset kita untuk bisa mengubah situasi ini menjadi hal yang lebih positif, ini yang mau saya diskusikan. Pertama, sangat dipengaruhi oleh tipe introvert atau tipe kepribadian yang sukanya ketemu dengan individu yang sedikit. Work from home bisa membantu dia, tapi jangan salah, kalau dianya introvert tapi adalah tipe alien akan sulit juga. Jadi selain tipe kepribadian, juga tipe follower yang mana nih, gitu ya. Oke, nah sekarang kondisi pandemi ini kita anggap sebagai sebuah stimulus yang netral. Teman-teman, saya kemarin mengalami sendiri situasi kejadian yang tidak bisa terpungkiri gitu ya, situasi pandemi 3 bulan kondisinya perusahaan saya harus mengalami event kita di cancel, di hold ya 3 bulan ke depan. Lalu kemudian 3 bulan ke depan ini bukan hal yang mudah untuk kita struggling. Apa relasinya dengan manajemen stres ya? Kaitannya adalah bagaimana kita meresponnya. Mungkin sebagian teman-teman PJB dan PLN juga merasakan hal yang sama ketika harus mengalami penurunan sales dan lain sebagainya. Tapi bagaimana upaya kita untuk bisa beralih? Contoh, ketika tadi apa relasinya, ada pertanyaan yang sempat terbaca oleh saya, memang tidak ada di slide Pak, tipe followers dan tipe leaders. Saya hanya menyampaikan karena slide ini sebenarnya fokusnya jangan ke slide tapi fokus ke penjelasan saya. Maksud saya adalah tipe followers dan tipe leaders ini sangat mempengaruhi bagaimana persepsi individu dalam memanage stressnya. Untuk tipe individu yang follower star, dia akan memanage bahwa kejadian ini adalah kejadian yang menantang dia. Contoh seperti orang yang mungkin sekarang siapa sih yang nggak pernah patah hati? Kalau pernah diselingkuhin pasti tahu rasanya ya. Diselingkuhin, tapi belum pernah selingkuh Mbak. Kalau selingkuh udah pernah selingkuh biasanya gue nggak ngefek gitu ya. Nah kalau belum pernah selingkuh, diselingkuhi adalah kejadian yang tidak menyenangkan. Sama seperti kondisi pandemi ini. Mungkin sebagian orang atau bisa ditegur oleh atasan, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Perasaannya pasti negatif. Ketika kita diselingkuhi, ketika kita ditegur, ketika kita kehilangan, ketika kita sekarang mungkin akibat pandemi ini THR kita harus dipotong, tunjangan kita berkurang, semua orang merasakan ini sebagai stimulus yang tidak menyenangkan. Perasaan kita ketika kehilangan pasti sedih, pasti kecewa, pasti frustasi. Tapi pertanyaannya, untuk orang yang sekarang ini tuh lagi untuk orang yang sekarang ini lagi dalam kondisi tertekan, ketika dia merasakan kesedihan, ya, ini yang beda adalah respon perilakunya. Jadi ketika dia merasakan diputusin atau diselingkuhi oleh pasangannya, nggak mungkin nggak ada yang sedih, ya nggak sedih. Saya happy aja kok, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya dia bilang, iya saya sedih, iya saya kecewa, iya saya frustasi, tapi untuk sebagian orang yang merasakan kesedihan itu, ada yang merespon sebagai sebuah respon perilaku dengan negatif. Jadi gini, peristiwa itu adalah given. Dia adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti kondisi kita sekarang. Perasaan alami emosi yang muncul itu juga alamiah, nggak bisa kita utak-atik Mbak. Jadi nggak mungkin dalam kondisi pandemi ini saya cuma bilang, udahlah jangan sedih, udahlah jangan stres, nggak mungkin. Stres, takut, wajar. Itu adalah sinyal kita untuk bisa bagaimana kita merespon semua bahaya yang datang ke dalam diri kita. Tapi bedanya ketika orang diselingkuhi dia sedih, dia merespon. Nah, satu-satunya yang bisa kita kendalikan dalam hidup adalah perilaku kita. Kejadian tidak bisa kita respon, tidak bisa kita utak-atik ya. Perasaan juga kita nggak bisa utak-atik karena itu alamiah secara fisiologis. Tapi satu kendali kita adalah bagaimana kita merespon perilaku kita. Jadi untuk sebagian orang, pandemi ini tidak menyenangkan, kehilangan sesuatu tidak menyenangkan, perasaan bisa jadi sedih. Tapi ketika kita merespon dengan tetap diam di rumah, ketika kita di kamar, kita tidak menjaga kesehatan, kita seperti melakukan denial atau penolakan terhadap situasi sulit ini, akhirnya muncul kejadian baru, yaitu mungkin yang awalnya Anda hanya berkeluh tentang WFH, tiba-tiba Anda merasakan
sakit secara fisik. Karena sakit, Anda semakin takut. Karena takut, Anda tidak mau keluar rumah. Dan ini akan terus menjadi lingkaran depresi, Mbak Putri dan juga teman-teman yang lain. Jadi apa yang mau saya sampaikan, we need to break the circle. Kita harus mematahkan lingkaran ini. Dengan cara apa? Dengan cara ketika respon alami muncul, perasaan kita muncul, ya, kesedihan itu muncul, kita harus ingat lagi apa yang membuat kita bisa melakukan sebuah aksi positif, yaitu bagaimana tujuan yang kita punya dalam hidup. Nah, tujuan yang kita punya dalam hidup itu bisa membuat kita belajar tentang coping skills yang tadi saya sampaikan. Coping skills adalah bagaimana kemampuan individu dalam beradaptasi. Ini bisa diperoleh dengan satu proses kehidupan, dan sekarang bagaimana teman-teman mau fokus ke emosi atau fokus kepada problemnya. Kalau teman-teman fokus pada masalah yang terkait dengan emosional, maka kita akan terus-menerus meratapi kesedihan ini. Tapi kalau kita mau fokus pada sebuah hal yang lebih produktif, maka kita akan mencari penyelesaiannya. Dan ini tadi Mbak Putri, saya lakukan sendiri, saya alami sendiri, dan ternyata kita punya satu kekuatan dalam individu kita, dalam diri kita. Ketakutan kita akan kita lawan dengan satu kekuatan, yaitu resilience. Ketika orang bisa mengubah stres yang tadinya tidak bermanfaat menjadi stres yang bermanfaat, ini adalah kemampuan resilience dia yang akan bicara. Nah, orang yang punya kemampuan resilience atau bertahan dalam situasi tertekan, biasanya dia punya kemampuan regulasi emosi yang baik. Menangkap semua emosi dengan baik. Kenapa orang tidak bisa sadar kalau emosi itu hadir? Dia tidak bisa meregulasi. Orang yang marahnya secara berlebihan, biasanya dia tidak sadar kalau dia marah. Kalau dia sedih, sedihnya berlebihan, dia tidak sadar kalau dia sedih. Nah, kali ini, di kondisi ini, di WFH ini, saatnya teman-teman untuk bisa connect lagi ke diri kita. Apa yang membuat teman-teman punya satu kekuatan? Kekuatan yang bisa kita lihat dalam diri kita ada 4, teman-teman, sebagai kesimpulan. Coba lihat di dalam proses working from home, ini saya merasakan sendiri. 3 minggu yang lalu, saya punya satu kondisi ketika tahu pekerjaan saya semua di hold. Saya punya lebih dari 10 karyawan, kemudian saya juga harus bisa melanjutkan semua yang saya mimpikan. Dan saat itu, kedua orang tua saya kasih kabar kalau dia sesak nafas, batuk, dan cirinya mirip banget sama COVID. Kondisi itu saya nggak bisa langsung nganterin orang tua saya ke rumah sakit. Saya minta untuk dokter dan lain sebagainya, saya kondisikan. Dan ketika tahu orang tua saya sakit, saya juga mikir saya nggak mungkin memberhentikan karyawan di tengah pandemi ini. Saya tetap harus berjuang. Dan saya merasa 3 minggu ini saya mencoba untuk mematahkan lingkaran tadi dalam stress management. It's okay, perasaan saya waktu itu sedih, kecewa, khawatir, cemas. Tapi saya nggak mau larut dalam emosi itu. Ada 4 kekuatan yang harus kita jaga. Meskipun kita lagi dalam kondisi tidak nyaman, physical power ini penting. Setiap manusia punya kemampuan beradaptasi. Physical power ini adalah bagaimana sekarang kita semuanya, mari teman-teman, meskipun WFH, kita jaga fisik kita. Minuman makanan yang bergizi, minum vitamin, bagaimana kita istirahat cukup, manajemen waktu menjadi sangat penting. Yang kedua, mental power. Mental power ini akan membuat kita bangkit dari segala situasi sulit. Jadi ketika saat itu saya merasa dalam kondisi yang tertekan, struggling atau struggle atau upaya untuk bisa bangkit dengan apapun kesulitan itu akan membuat kita punya satu mental yang kuat. Biasanya orang-orang yang mentalnya kuat, dia ketika jatuh dia bisa bangkit lagi. Yang ketiga adalah emotional power. Saat itu mungkin perasaannya tidak tenang, tidak nyaman, tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi untuk bisa lebih positif lagi. So it's okay to be not okay, but we have to do something okay. Yang terakhir adalah spiritual kita. Dan ternyata kondisi WFH ini teman-teman, coba ingat lagi, kita terkoneksi dengan apa yang membuat kita bisa bangkit. Kekuatan spiritual ini bukan tentang bagaimana teman-teman itu hanya sekedar ibadah religius kita ke masjid, ke tempat ibadah yang lain, itu hanya salah satu. Tapi pemahaman spiritual power adalah bagaimana kita terkoneksi. Bahwa semua yang terjadi hari ini, everything happens for reason. Jadi itu Mbak Putri yang kiranya saya bisa sampaikan. Dan banyak banget sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa mengelola mood kita, manajemen waktu, manajemen emosi, manajemen diri, sehingga kita bisa mengatur mood kita untuk bisa terkoneksi lagi. Tenangkan diri kita, maka kita bisa tenangkan orang lain. Terima kasih, saya kayaknya lebih seru kalau tanya jawab, saya kembalikan ke Mbak Putri. Semoga bermanfaat. Mbak Analisa, terima kasih banyak teman-teman. Dari posisi sekarang masing-masing, ini luar biasa. Jadi
sudah masuk banyak pertanyaan.